Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama saya sahabat Ummatul Jannati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saya Ani Nur Sakinah Sukarma, host yang bertugas pada hari ini, yang mana insya Allah kita akan mengikuti kajian online bersama Ustazah Hasunah dengan tema Tahsin Tilawati Quran. Adapun untuk hari ini tilawati Al-Quran kita akan membaca surat Quran surat Al-Baqarah ayat 56 hingga ayat 60. Mohon sahabat Ummatul Jannati dipersiapkan untuk Al-Quran beserta alat tulisnya jika memang pada kajian hari ini dicatat untuk pembelajaran ilmu kita di kemudian hari. Baik sahabat Ummatul Jannati, kita ikuti kajian online bersama Ustazah Hasunah. Kepada Ustazah Hasunah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan bunda-bunda Ummatul Jannati, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah mudahkan kita kembali untuk melaksanakan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita usahakan menjadi satu catatan amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada seorang hamba pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita di surah Al-Baqarah ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا
qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak mendolimi kami, tetapi justru merekalah yang mendolimi diri sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbang sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca hukum tajwidnya satu ayat terakhir, tapi kita ambil dari waqaf qala qad alima. Qad qalqala sughra alima kullu unasim. Unasim di situ matobi, unasim non tanwin ketemu mim idgham bi guna masyrabahum kulu matabi'i washrabu matabi'i mir rizqillahi mir rizqi idgham bila guna mir rizqillahi lafaz Allah lafaz jalalah tarki wala matabi'i ta'saw mad lain sebelum mau baris fathah di saw fil ardi fil alif lam qamariyah mufsidin mad arid lisukun. Allahumma arhamna bil Quran. Baik bunda-bunda jamaah jamaah Ummahatul Jannati, kita lanjutkan pelajaran kita atau kajian kita masih di hukum nun sakinah dan tanwin. Kita masuk pada pembahasan al-ikhfaul haqiqi, yaitu ikhfa hakiki. Al-ikhfaul haqiqi, ikhfa menurut bahasa yaitu as-satru, artinya samar, sedangkan menurut istilah yaitu ibaratun anin nutqi bil harfi bisifati bainal izhari wal idghami ghawiyan anit tasydidi ma'a baqa'il gunnati. Suatu ungkapan tentang mengucapkan huruf dengan sifat atau bunyi antara izhar dan idgham tanpa tasydid serta menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Itu ikhfa menurut
istilah. Jadi perlu kita pahami dalam baca ifa di sana ada diizharkan, diidghamkan, yaitu digunakan. Ya. Huruf ikhfa sejumlah 15 tersebut dalam nazam warabi'ul ikhfa'u indal fadaili minal hurufi wajibun lil fadili. Dan keempat maksudnya di sini dari urutan izhar, iklab, idgham di sini ada 2. Terus yang keempatnya yaitu ikhfa. Dan keempat adalah ikhfa, yaitu ketika nun mati atau tanwin menghadap huruf-huruf yang tersisa dari huruf-huruf sebelumnya, yaitu izhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Di huruf-huruf ikhfa, kalau kita mau ngambil yang lebih mudah untuk bisa kita pahami, kita lihat dulu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29. Kalau 28 huruf hamzahnya di belakang nggak dibawa. Kalau dikatakan 29, karena di sana alif lamnya nggak dibawa gitu. Jadi akan kita biasanya menyebutkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, z, sin, shin, shad, do, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam. Di situ ada lam, mim, nun, waw, ha. Lam alifnya nggak dibawa gitu ya. Nah, nanti jadi di sana ada 29. Lam hamzah, iya, hamzah di depan tadi sudah ada alif. Jadi hamzahnya di sini nggak dibawa. Jadi habis alif lamnya nggak dibawa, lam alifnya nggak dibawa, dan hamzahnya nggak dibawa. Jadi berjumlah 28 huruf hijaiyah. Dari 28 huruf itu kita keluarkan huruf izhar. Huruf izhar ada berapa? Ada 6. Kita sudah pelajari huruf izhar. Barangkali masih ingat a, ha, kha, ain, ghin, ha. Alif, a, ha, kha, ain, ghin, ha. Kita keluarkan dari huruf urutan huruf hijaiyah. Kemudian kita keluarkan huruf idgham bigunnah. Ya, mim, nun, waw. Kemudian kita keluarkan huruf idgham bila gunnah, lam dan ro. Kemudian kita keluarkan huruf iklab, yaitu ba. Dan selebihnya adalah huruf ikhfa. Untuk mempermudah kita mencari huruf ikhfa seperti itu. Ya. Dari 15 huruf kita keluarkan huruf yang tadi, izhar, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Selebihnya adalah huruf ikhfa. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilni hadal baiti qad dammantuha. Jumlahnya adalah 15 huruf yang ada dikumpulkan dalam rumus nazam di bawah ini. Ibu, kalau dulu kita sering belajar waktu masih kecil, dihimpun huruf-huruf ikhfa-nya di awal huruf dengan kata sif dasana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa do zalima. Ini huruf-huruf yang dihimpun untuk huruf ikhfa. Diambil huruf depannya. Dari sif, dasana, sif di situ soknya, dasana, za dan sa-nya, kam di situ kafnya, jada syahsun, ja jimnya, syahsun sya-nya, qad di situ qafnya, sama qad sama yaitu sinnya, dum tayyiban di huruf dalnya, tayyiban di huruf toknya, zid fi, zid di huruf z-nya, fi di huruf fa-nya, tuqa di huruf ta-nya,
Zalima di huruf do-nya, zalima di huruf do-nya. Itu dihimpun untuk mempermudah kita menghafal ya. Sif dasana kam jada syamsun sama dum tayyiban zid fituqa do zalima. Itu huruf-huruf ihfa. Berapa tadi? 15 huruf. Huruf-huruf ihfa berjumlah 15 terdapat pada awal setiap kata dari bait di atas yang telah dibubuhi nomor. Dalam pengertiannya, apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ihfa, cara membacanya dengan menggabungkan suara nun mati atau tanwin yang berhadapan dengan salah satu huruf ihfa antara bunyi izhar dan irgham. Terjadilah bunyi samar disertakan dengung atau guna selama 2 harokat, maka disebut huruf ihfa. Jadi seperti itu cara kita membaca ihfa. Ada izharnya, jadi nun matinya tidak ada sedikit jelas. Kemudian ada irghamnya, artinya didengung. Ya, kemudian juga ada ikhfanya, artinya disamar. Jadi tiga disatukan dalam huruf membaca huruf ihfa. Kalau kita tidak gunakan atau dengung, maka nggak jadi ihfa, karena hukum syarat untuk dibaca ihfa itu tadi ada ditahannya. Kalau nggak ditahan nggak jadi ihfa gitu, walaupun di situ ada nun sukun. Kesamaran proses bunyi ihfa hakiki ini dilihat dari tempat keluar huruf atau makhraj huruf, sehingga terbagi kepada 3 kelompok, yaitu al-ikhfaul aqrabu, ikhfa aqrab, yaitu bunyi nun mati atau tanwin berdekatan dengan bunyi pada 3 huruf ikhfa, yaitu aqrab artinya dekat ya, to, dal dan ta. Nah, ini namanya ikhfanya ikhfa aqrab. Artinya mengucapkan bunyi samar lebih sedikit daripada bunyi gunahnya. Nanti kita lihat contoh. Terus al-ikhfa'u al-ab'adu, jauh, artinya jauh, lebih jauh, yaitu membunyikan nun mati atau tanwin berjauhan dengan bunyi pada 2 huruf ikhfa, yaitu qaf dan kaf. Artinya ketika kita membunyikannya, ikhfa samar lebih banyak daripada gunnahnya. Yang ketiga al-ikhfahul awsatu, pertengahan, yaitu membunyikan nun mati atau tanwin tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, terdapat di pertengahan dengan bunyi pada sejumlah huruf ikhfa, yaitu sa, jim, zal, ze, sin, shin, shod, do, to, fa. Artinya ketika mengucapkan bunyi ikhfa atau samar dan bunyi gunah berada di pertengahan. Ketiga kelompok proses ikhfa hakiki di atas pada prinsipnya harus selalu memelihara gunah sengau atau ukuran panjangnya adalah 2 harokat. Seperti itu. Jadi kita harus menjaga gunah dan juga ditahan 2 harokat, sama seperti kita membaca hukum mad tabi'i kalau kita membaca ikhfa. Jadi jangan nggak diguna, nggak ditahan 2 harokat gitu ya, seperti kita membaca mad tabi'i. Annal gunnata la tazidu wa la tanqusu an miqdarin harakataini kal maddit tabi'i, bahwa guna itu tidak boleh bertambah dan berkurang dari ukurannya, yaitu 2 harokat seperti mad tabi'i. Jadi kalau kita membaca ikhfa harus ditahan 2 harokat seperti kita membaca mad tabi'i, 2 ketukan. Contoh 15 huruf ikhfa di bawah ini kita perhatikan, tapi nggak di semua dibahas. Ini 15 hurufnya hanya sebagian. Contoh nun sukun bertemu dengan sa. Fa amma ma saqulat, fa amma ma saqulat. Di situ nun sukun ketemu sa. Ma, di situ ditahan 1 alif 2 harokat.
Nggak boleh kita baca fa amma man thaqulat, salah karena belum ditahan kalau seperti itu. Yang kedua yaitu sa tanwin fathatain, ma'an sajjaja, tanwin ketemu sa, ma'an sajjaja. Situ nggak boleh kita baca ma'an sajjaja, harus ditahan dulu, satu alif dua harokat seperti kita baca mad tabi'i. Terus sa ketemu harokat kasrotain, muta'in thamma amin, muta'in thamma amin, tanwin ketemu sa. Kemudian di harokat sa ketemu harokat domatain, zalimatun summa, zalimatun summa, nggak boleh kita baca zalimatun summa, tapi harus ditahan dulu, satu alif dua harokat. Kemudian contoh berikutnya kita ambil nun sukun ketemu zai, ma zakkaha, ma zakkaha, ditahan dulu seperti kita baca mad tabi'i, nah hanya satu alif dua harokat. Terus di harokat fathatain, nafsan zakiyah, nafsan zakiyah. Terus di harokat z kasratain, fakihatin zaujan, fakihatin zaujan. Terus di harokat domatain, z ketemu harokat di domatain, mubarakatun zaituna, mubarakatun zaituna. Itu contoh-contoh. Tadi kalau misalkan ketemunya kaf sama kof, yang disebut ifanya ifa ab'ad, jauh jaraknya, seperti kita baca min qablik, ada terdengar eng gitu ya. Kemudian di huruf kaf, di huruf kaf contoh in kuntum, bukan in ya, in kuntum, ifanya namanya al-ba'ad, jauh ke bunyi hurufnya, kita ketemu nun matnya jauh dalam mengucapkannya. Saya kira itu cukup untuk hari ini pembahasan kita di hukum bacaan ikhfa. Wallahu alam bisawab. Bila ada kurang maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Hasunah yang telah memberikan kita materi kajian online tahsin tilawati Al-Quran pada hari ini. Kami menginformasikan kembali kepada sahabat Ummahatul Jannati bahwa kita akan adakan kuis seperti biasa setiap minggunya untuk pertanyaan sebagai berikut. Dan bagi sahabat Ummahatul Jannati yang menjawab pertanyaan paling tepat dan paling benar, insya Allah kita akan memberikan giveaway langsung ke alamat sahabat. Baik, sekian dari saya beserta tim Ummahatul Jannati. Insya Allah kita bertemu pada kajian online minggu depan. Semangat bertaubat bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.